Ibu, assalamualaikum. Ini para relawan Anies yang bagi-bagi sembako sepertinya. Ini Kak Seno. Jadi kalau mau kasih oleh-oleh, tetapi ditanya pilih siapa di tahun 2024 nanti. Saya boleh minta izin Bu memberikan sedikit oleh-oleh buat ibu-ibu di sini. Dikasih oleh-oleh, tetapi ditanya nanti pilih siapa. Oh, terima. Jelas saya mau. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu dong. Ibu 2024 mau pilih siapa? Para sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan menampilkan reaksi dari beberapa video, cuplikan video dari Anies Baswedan. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan sering menyampaikan atau melemparkan pernyataan atau statement yang justru dipatahkan kembali oleh dirinya sendiri, atau dengan kata lain menjilat ludahnya kembali. Mari kita saksikan videonya. Cukup sekali. Mengapa kita menolak reklamasi? Karena reklamasi itu justru memberikan dampak yang amat buruk kepada para nelayan kita. Waktu kampanye ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Dari masa kampanye, kami tidak berencana membongkar yang sudah jadi. Karena itu kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi. Istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Kenapa tidak dibongkar? Kerusakan lingkungannya hebat sekali. Takkan terulang kedua kali di dalam hidupku. Oh ya nasib. Menjadi pemegang otoritas di Republik ini itu persoalan misi, bukan persoalan cita-cita. Maka Anda akan tulis gagasan. Anda akan tulis gagasan, Anda akan buat langkah-langkah untuk apa? Untuk Republik ini. Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Mari kita saksikan karena debat visi dan antara misi bisa Yohanes dikarang. Anies dan Anies Baswedan. Air hujan ini rahmah dari Allah, dari Tuhan. Rahmah yang diturunkan untuk dimasukkan ke bumi, bukan sesegera mungkin dikirim ke laut. Bumi kita tidak diresapi oleh air. Karena itu yang kita lakukan adalah memperbanyak sumur-sumur resapan di tiap kampung, di tiap rumah, di tiap jalan. Semua sumur resapan dari mulai Dunkin Donat sampai pom bensin itu hancur jalannya. Banyak sekali meninggalkan sumur-sumur resapan. Tolong Pak Gubernur segera ditutup kembali karena tidak bermanfaat. Kalau banjir tetap banjir di sini. Kepintaran Anies bisa kendalikan hujan. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia, tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Kenyataannya, Pak Anies, apakah sudah berhasil mengidentifikasi sebenarnya masalahnya atau penyebab utamanya itu di mana, Pak? Begini, curah hujan tidak dalam kendali kita. Kalau bisa jangan hujan. Tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Dalam kendali manusia. Tidak dalam kendali kita. Tidak dalam kendali kita. Ada polarisasi. Bila polarisasi dibiarkan terus menjadi friksi, malah friksi jadi konflik. Kalau konflik baru pecah, itu pada fase. Kita ini baru polarisasi, wah yang pecah. Memang di kampung-kampung pada berantem apa enggak tuh? Yang berantem itu virtual semuanya, di WA group kan, di sosmed, di masyarakat biasa-biasa saja. Terus di mana pecahnya? Jangan usah khawatir. Polarisasi itu sesuatu yang dalam setiap pemilu di negeri manapun akan selalu terjadi. Katanya itu cuma di medsos doang, polarisasi. Ada bisa dicek sih ya, di masyarakat itu di bawah itu hidup berdampingan. Gua tuh 17 hidup di daerah Karet. 2017 itu banyak banget masjid yang dispandukin tidak menerima memandikan, menyolatkan. Itu kan lumayan ngeri tuh Bang nemuin itu di dunia nyatanya. Jadi
tadi, kita harus menerapkan di semua tempat zero runoff. Zero runoff itu artinya apa? Setiap wilayah rumah kita misalnya, air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Ini tempat yang sama nih. Ini tahun 2008, ini tahun 2012. Inilah yang disebut dengan normalisasi. Dibangun beton, air dialirkan secepat mungkin sampai ke laut. Oke? Dalam waktu berikutnya, ini masih lokasi yang sama. Dibangun ekosistem sungai. Air itu bukan hanya dialirkan, tapi juga bisa terserap dalam tanah. Inilah contoh naturalisasi. Nah, yang kita mau bangun di Jakarta adalah contoh naturalisasi sungai. Meanwhile, ini seperti inilah kondisinya. Tumpukan sampah, lumpur yang sudah memadat, aliran kalinya juga menjadi seperti ini ya, tidak lancar. Ini padahal di Jakarta Pusat, dekat dengan Monas, tapi kondisi kalinya seperti ini. Nyawa berapa ya supaya bisa jadi hak milik? Nggak, menyewa itu bisa 250 sampai 500 ribu. Sekitar itu, range-nya. Tapi yang sekarang saja Rusunawa tunggakannya 160 ribu per bulan, itu tinggi sekali. Ya, kenapa? Karena mereka tidak punya harapan untuk memiliki tempat itu di kemudian hari. Ketika dia tahu, saya membayar 250 rutin, dan satu saya akan memiliki tempat ini, I will do it. Kenapa? Karena saya punya harapan. Tapi kalau tinggal alasan tempat mereka itu cuma menunggak karena tidak ada uang, Mas, bukan ya, karena tidak punya harapan. Begini, selalu akan ada masalah uang. Tapi orang bisa ngoyo. Kenapa? Bisa karena dia akan memiliki. Di situ faktanya konsepnya. 31 miliar sekarang tunggakan di Rusunawa. Wah, kalau 31 miliar itu kecil dibandingkan dengan jumlah yang ada jadi banyak. Akan dihapuskan. Bukan itu? Dihapuskan, lain. Kecil atau besar sama penghapusan beda. Karena yang saya baca, Anda mengatakan akan dihapuskan. Ini adalah kenyataan bahwa ada penunggakan, artinya ada problem. Tapi begitu orang punya harapan, dia akan kerja keras. Penunggakan itu akan diapakan, Mas Anies? Nanti kita pikirin lah ini. Ya, nanti dipikirkan lagi. Jangan dulu, Mas, harus dipikirkan nih, akan diapakan. Air hujan, ini rahmah dari Allah, dari Tuhan. Rahmah yang diturunkan untuk dimasukkan ke bumi, bukan sesegera mungkin dikirim ke laut. Bumi kita tidak diresapi oleh air. Karena itu yang kita lakukan adalah memperbanyak sumur-sumur resapan di tiap kampung, di tiap rumah, di tiap jalan. Semua sumur resapan dari mulai Dunkin Donat sampai pom bensin itu hancur jalannya. Banyak sekali meninggalkan. Tolong Pak sumur-sumur Gubernur resapan segera ditutup kembali karena tidak bermanfaat. Kalau banjir tetap banjir di sini. Perubahan untuk keadilan. Kita ingin negeri ini maju, tapi yang merasakan kemajuan jangan sebagian. Betul? Kita ingin negeri ini berkembang, setuju? Tapi kita tidak ingin yang berkembang hanya sebagian. Betul? Kita ingin bangsa kita terdidik, betul? Tapi kita tidak ingin yang terdidik hanya sebagian. Betul? Kita ingin semua sehat, tapi kita tidak ingin hanya sebagian yang sehat. Betul? Itulah yang kita perjuangkan. Siap berjuang bersama? Siap berjuang bersama?